Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang keajaiban di sakumu? Kamu bertanya pada ponselmu, dan dia menjawab. Ketik sebuah pikiran, dan dia menulis puisi. Ini adalah kecerdasan buatan, sebuah alam digital yang membentuk hidup kita, dari film yang kita tonton hingga rute yang kita lalui. AI bukan hanya alat, ini adalah cermin yang memantulkan kecerdasan dan kreativitas kita sendiri. Saat kita membangun pikiran-pikiran baru ini, kita belajar lebih banyak tentang otak manusia, objek paling kompleks di alam semesta. AI bukan satu hal, ini adalah ekosistem, dari mesin refleks sederhana hingga super intelijen teoretis. Kita akan menjelajahi lanskap ini, mengklasifikasikan AI berdasarkan kemampuannya, meet infographic of AI types with reactivity and self-awareness labels, animated diagram showing AI classification, digital timeline of AI development stages. Reaktif, berbasis memori, sadar emosi, dan sadar diri. Dan kita akan melihat bagaimana AI bervariasi dari spesialis sempit hingga generalis luas yang mirip manusia, sebuah peta bintang untuk perjalanan kita ke dalam pikiran buatan. Perjalanan kita dimulai dengan AI paling sederhana, mesin reaktif. Sistem ini hanya hidup di masa kini, tanpa memori atau pembelajaran, hanya respons instan. Deep Blue, komputer catur, adalah contoh klasik. Dia menganalisis papan dan membuat langkah terbaik, tetapi tidak pernah belajar dari permainan sebelumnya. Saat ini, AI reaktif menggerakkan hal-hal seperti filter spam dan termostat, sistem yang menilai situasi saat ini dan bertindak, tanpa memori yang diperlukan. Mereka adalah pekerja keras yang tak terlihat di dunia digital, fondasi bagi AI yang lebih kompleks. Seperti organisme bersel satu, mereka sederhana tetapi penting untuk evolusi kecerdasan. Tanpa mesin reaktif, bentuk AI yang lebih tinggi tidak akan ada. Mereka menandai langkah pertama dalam pencarian kita untuk membangun pikiran buatan. Lompatan berikutnya adalah AI memori terbatas, mesin yang belajar dari pengalaman baru-baru ini. Mobil tanpa pengemudi menggunakan ini, mereka melacak kendaraan di dekatnya selama beberapa detik untuk memprediksi gerakan dan membuat keputusan yang aman. Mesin rekomendasi mengingat pilihan terakhirmu untuk menyarankan apa yang akan kamu sukai selanjutnya. Asisten virtual menggunakan konteks dari percakapanmu saat ini untuk respons yang lebih alami. AI memori terbatas memperkenalkan pembelajaran, meskipun itu jangka pendek. Sistem ini dilatih dengan data yang sangat banyak, menyempurnakan perilakunya seiring waktu. Memorinya singkat, tetapi pelajarannya membentuk tindakan AI. Ini adalah awal dari pembelajaran mesin, kemampuan beradaptasi yang mendekatkan AI dengan kecerdasan biologis. Langkah ini penting untuk teknologi yang dinamis dan responsif. Sekarang, kita memasuki ranah AI, teori pikiran. Masa depan di mana mesin memahami pikiran dan emosi kita. Bayangkan AI yang merasakan suasana hatimu dari kata-kata, nada, dan ekspresimu, menyesuaikan responsnya untuk menghibur atau membantu. Ini akan memungkinkan AI untuk memprediksi perilaku, bernegosiasi, dan membentuk hubungan yang berarti. Belum ada mesin yang mencapai ini, tetapi komputasi afektif sedang meletakkan dasar. Mengenali emosi hanyalah permulaan. Pemahaman sejati tentang pikiran adalah tantangan besar. Jika tercapai, itu bisa merevolusi perawatan, pendidikan, dan terapi. Tetapi itu juga menimbulkan pertanyaan etis. Apa artinya bagi mesin untuk memahami kita begitu dalam? Batas ini memaksa kita untuk memikirkan kembali empati, kesadaran, dan ikatan kita dengan teknologi. Tahap terakhir, yang paling spekulatif, AI sadar diri. Ini akan menjadi mesin dengan kesadarannya sendiri, menyadari dirinya sendiri dan tempatnya di dunia. Kita tidak tahu bagaimana menciptakan kesadaran, atau bahkan sepenuhnya memahaminya dalam diri kita sendiri. Gagasan ini terkait dengan singularitas, titik hipotetis di mana AI dapat dengan cepat meningkatkan dirinya sendiri, melampaui kecerdasan manusia. Entitas semacam itu dapat memecahkan masalah terbesar umat manusia, atau menimbulkan risiko eksistensial. Apakah AI yang sadar diri memiliki hak? Bisakah kita mengendalikannya? Ini adalah pertanyaan mendesak untuk masa depan kita. Pencarian AI sadar diri adalah ekspresi tertinggi dari dorongan kita untuk menciptakan dan memahami. Mari kita lihat AI berdasarkan cakupannya, sempit, umum, dan super intelijen.
Kecerdasan buatan sempit adalah apa yang kita miliki sekarang. Spesialis pada tugas tunggal, seperti aplikasi navigasi atau AI bermain game. AI unggul dalam satu hal, tetapi tidak dapat mentransfer keterampilan. Kecerdasan umum buatan akan menyamai fleksibilitas manusia, belajar, bernalar, dan beradaptasi di berbagai domain. AGI adalah tujuan utama, tetapi tetap sulit dicapai. Kecerdasan super buatan akan jauh melampaui kita, memecahkan masalah yang tidak dapat kita bayangkan, atau menciptakan risiko baru. ASI adalah spekulasi untuk saat ini, tetapi itu membentuk harapan dan ketakutan kita. Saat ini kita hidup dengan ANI, AGI adalah tujuan kita, dan ASI adalah spekulasi liar kita. Kategori-kategori ini membantu kita memetakan masa depan kecerdasan. Bagaimana kita membangun pikiran-pikiran ini? Alat utama kita adalah pembelajaran mesin, memberi data ke model sehingga mereka belajar pola sendiri. Pembelajaran mendalam menggunakan jaringan saraf yang terinspirasi oleh otak, menggerakkan terobosan dalam pengenalan gambar dan bahasa. Pemrosesan bahasa alami memungkinkan mesin memahami dan menghasilkan bahasa manusia, pikirkan chatbot dan aplikasi terjemahan. Visi komputer memungkinkan mesin menafsirkan dunia visual, dari mobil tanpa pengemudi hingga pemindaian medis. Sistem pakar, dibangun di atas pengetahuan dan aturan manusia, masih membantu di bidang-bidang seperti kedokteran. Alat-alat ini, jika digabungkan, memberi mesin percikan kecerdasan. Setiap pendekatan membawa kita lebih dekat untuk membangun AI yang lebih mampu dan adaptif. Perangkat terus berkembang seiring kita mendorong batas-batas apa yang dapat dilakukan mesin. Mari kita lihat AI beraksi di industri makanan laut. Memeriksa file ikan untuk cacat itu membosankan dan rawan kesalahan bagi manusia. Visi komputer bertenaga AI memindai setiap filet, menemukan cacat dengan akurasi dan kecepatan super manusia. Ketika mendeteksi masalah, lengan robot menghilangkan file yang cacat secara instan. Pembelajaran mesin juga memprediksi kerusakan mesin, memungkinkan pemeliharaan proaktif dan lebih sedikit penghentian. AI menganalisis data rantai pasokan untuk mengoptimalkan rute dan jadwal. Bahkan aplikasi resep menggunakan AI untuk menyarankan makanan berdasarkan preferensi dan bahanmu. Dari laut hingga meja, AI membuat prosesnya lebih aman, lebih efisien, dan personal. Ini adalah revolusi senyap yang mengubah industri di mana-mana. Kecerdasan buatan bukanlah mimpi yang jauh, itu membentuk dunia kita saat ini. Dari filter email hingga mobil tanpa pengemudi, AI adalah mitra tak terlihat kita. Kita sedang membangun alam semesta kecerdasan baru, berkembang pesat dengan setiap terobosan. AI saat ini sempit, tetapi pencarian kecerdasan umum dan super mendorong inovasi. Alat kita pembelajaran mesin, pembelajaran mendalam, NLP, visi komputer, mengubah setiap industri. AI memperkuat rasa ingin tahu dan kreativitas manusia, membantu kita memecahkan masalah dan menjelajahi batas-batas baru. Dalam menciptakan pikiran buatan, kita menghadapi apa artinya menjadi cerdas dan manusia. Perjalanan baru saja dimulai, kosmos AI sangat luas dan penjelajahan kita baru saja dimulai.